Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita terus dikuatkan, kita terus beriman, kita terus melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas katakan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia kendaki dan berhasil dengan apa yang dia suruhkan kepadanya. Berarti hidup kita tidak ditentukan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa-rasa, bahkan hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut Allah, oleh karena apa yang menjadi firman-Nya. Itu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap umat Tuhan tertanam dalam firman, karena Alkitab jelas katakan hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang semakin jahat. Di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Dengan kata lain, orang yang tidak tertanam dalam firman Tuhan akan tergerus. Orang yang tidak tertanam dalam firman Tuhan akan gampang diombang-ambingkan oleh badai. Orang yang tidak tinggal dalam firman Tuhan akan mudah sekali untuk menjadi murtad. Kenapa? Karena hidupnya hanya berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, sehingga akhirnya tidak lagi pakai iman. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu juga setiap kita boleh turut hidup dalam iman. Amin. Karena iman itulah yang akan menyelamatkanmu. Dan yang kasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, kita harus tetap mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Apapun badai hidup hari-hari ini, kita percaya semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan kok. Karena Dia Bapa yang baik. Kalau hari-hari ini kita belum lihat doa-doa kita dijawab Tuhan. Kalau hari-hari kita lihat justru keadaan tambah hari, tambah sulit, tambah hari, tambah susah, kita tetap hidup karena kita percaya. Jangan tergeser iman kita, tergeser kepercayaan kita dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Justru kita harus memperkuatkan diri kita, menguatkan iman kita untuk tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program Bible and Coffee ini bukan hanya ada di radio kesayangan kita, tapi juga saya bagikan di YouTube channel saya. Karena itu saudara bisa ada di sana, dan setiap hari kalau di Maestro ini kita hanya ada di Senin, Rabu, dan Sabtu hari ini. Tapi di YouTube channel saya di Glenn Latuheru itu setiap hari saya bagikan. Jadi kalau saudara merasa diberkati, saudara bisa ada di YouTube channel saya juga. Setiap hari saya bagikan renungan singkat Bible and Coffee setiap hari, sehingga akhirnya kita hidup dalam firman Tuhan, kita dikuatkan akan jalan-jalan Tuhan, dan pada akhirnya kita hidup dalam iman percaya kita kepada Kristus. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami boleh melihat kasih karunia Tuhan. Kami boleh mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Kami mengerti hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang sulit. Hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tapi kami hidup bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Kami hidup berdasarkan iman kami. Iman kami berkata, Yesus sanggup tolong kami, maka itu yang pasti terjadi. Iman kami berkata, Yesus tidak pernah tertidur, maka itu yang terjadi. Iman kami berkata, Tuhan yang pelihara hidup kami, maka itu yang pasti tergenapi. Karena itu melalui firman-Mu ya Tuhan, karena akan kami renungkan malam hari ini. Tuhan tolong kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 12, Alkitab bilang begini, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Alkitab firman Tuhan menegurkan kepada kita bahwa jangan pernah menghakimi siapapun, sekalipun dia salah, sekalipun dia mungkin berbuat dosa. Tapi bagian kita adalah menyampaikan firman, bukan menghakimi.
Karena Alkitab jelas katakan, kita bukan Tuhan sehingga akhirnya kita mau menghakimi sesama kita. Karena hanya ada satu pembuat hukum dan hanya ada satu hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan Dia berkuasa membinasakan. Dialah yang menghakimi setiap manusia. Tapi kita siapa? Masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan sekarang udah mulai menghakimi satu dengan yang lain, saling serang. Padahal kita lupa. Alkitab sudah mengingatkan kepada setiap kita untuk saling bertolong-tolonganlah engkau, menanggung bebanmu. Saling bertolong-tolonganlah engkau, karena untuk itulah engkau dipanggil. Bukan justru saling sikutlah engkau, saling menyeranglah engkau, saling menghakimilah engkau satu dengan yang yang Tuhan kehendaki supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu panggilan kita. Jadi kalau ada orang menghakimi kita, it's okay. Nggak usah balas, habis pendeta dia menyakiti saya, habis pendeta dia menghakimi saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Mungkin dia bisa menyerang kita karena dia dipakai oleh roh jahat, tapi dia secara manusia bukan musuh kita. Justru kita harus mengasihi dia. Amin, saudara. Saya ingatkan, kita harus terlihat perbedaan. Yesus bilang, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai. Dengan demikian mereka akan disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Kita terpanggil untuk membawa damai, bukan menyerang. Kita terpanggil untuk menolong, bukan merongrong. Kita terpanggil untuk menjadi berkat, bukan pembawa kutuk bagi sesama kita. Roma 14 ayat 4 bilang begini, siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhan sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu firman Tuhan. Ayo sebagai anak-anak Tuhan, ingat kita anak Tuhan, kita bukan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak menghakimi orang lain. Bagian kita apa? Ayo jadi berkat. Bagian kita apa? Ayo bagikan firman. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta, dia buat dosa, masa kita nggak tegur? Berbeda, kalau kita tegur dengan menghakimi berbeda. Kalau kita mau tegur, kita tegur dia empat mata. Kita omongin dia, kita sharing sama dia, kita ingatkan dia, bukan menghakimi. Iya kan? Sehingga akhirnya kita menjadi berkat juga buat hidup mereka. Kita merebut mereka, merebut jiwa mereka dari jalan-jalan yang salah. Tapi bukan menghakimi. Beda saudaraku, ketika kita menyampaikan firman dengan kita menghakimi, itu berbeda. Kalau kita menyampaikan firman, kita mengasihi, dasarnya mengasihi. Kita sampaikan firman, kita ingatkan, kita tegur. Tapi bukan menghakimi cenderung menyerang tanpa kasih. Akan menyerang, dia nggak peduli lagi, sama-sama domba lah, serang aja lah udah. Betul, dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Kita bukan Tuhan yang bisa menghakimi siapapun. Kita cuman anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk menerangi, untuk menggarami orang-orang yang merasa tawar hati, merasa kesusahan. Jadi berkat buat mereka. Kita terpanggil untuk membawa damai. Untuk itulah kita terpanggil, untuk itulah kita diselamatkan. Supaya setiap perbuatanmu yang baik dilihat orang, dan orang itu memuliakan Bapamu di sorga. Bukan untuk menghakimi. Amin saudara. Stop menghakimi. Gak usah nyerang orang lah. Gak usah nyerang orang. Gak usah nyerang orang. Bagian kita berdoa, kalau kita lihat orang ini udah gak bisa diomongin, orang ini udah gak bisa disampaikan firman, doakan. Kita serahkan dia sama Tuhan melalui doa-doa kita. Sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang menjamah dia. Tuhan sendiri yang melawat dia. Stop jadi hakim, karena kita bukan hakim. Kita adalah hamba. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami. Kalau selama ini mungkin kami seringkali menghakimi anak-anak Tuhan lainnya, ampuni kami kalau seringkali kami mulai mendakwa mereka dengan apa yang kami lihat dengan mata kepala kami. Ampuni kami, sebenarnya kami mungkin belum tahu juga apa yang menjadi kebenaran, apa yang mereka lakukan. Tuhan, kami berdoa biarlah firman-Mu pada hari ini menegur kami, mengingatkan kami bahwa hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya hakim yang berhak menghakimi setiap kami. Karena itu adalah kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai hakim yang adil. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami diubahkan. Kami tidak menjadi hakim-hakim yang mencoba menghakimi sesama kami, tapi kami menjadi pembawa-pembawa damai.
Kami menguatkan hati orang lain. Kami membawa setiap jiwa-jiwa dalam doa-doa kami supaya mereka diselamatkan. Karena untuk itulah kami dipanggil. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.